突然ですが、ここではみんなに届いた質問に答えてもらいます。質問？誰からだ？まあそれはいいじゃないか。最近見た楽しい夢は何ですかだって。Yo, halo semuanya. Balik lagi sama gua di Zen Channel, dan kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita dari anime manga Kaoru Hanawarin Tosaku. So, tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Nah, chapter ke-13 menjadi sebuah titik balik emosional yang signifikan, di mana Rintaro tidak hanya berdamai dengan masalahnya, tetapi juga mendapatkan validasi yang menghangatkan dari ibunya, serta dukungan yang tidak terucap dari teman-temannya juga. Bab ini merupakan jembatan antara penyelesaian masalah pribadi dengan konfrontasi yang lebih besar. Nah, setelah Rintaro berbicara dengan Subaru di akhir episode ke-6, ia kemudian pulang ke rumahnya dan disambut dengan suasana yang hangat. Saat ia pulang, ibunya menyambutnya dengan hidangan yang lezat dan tidak biasa. "Bu, kenapa ibu sudah masak?" tanya Rintaro. Ibunya tersenyum. "Ini perayaan karena kau berhasil dalam ujianmu, Rintaro." Ia terkejut mengingat nilainya hanyalah 59. Ibunya kemudian menjelaskan dengan mata yang penuh kasih sayang. "Maksud ibu, kupikir kau bercanda. Soalnya masa nilainya 59? Tapi saat ibu membersihkan kamarmu, ibu menemukan lembar soalnya dan bukumu penuh dengan catatan. Jadi ibu memutuskan untuk masak makanan kesukaanmu." Perayaan ini bukanlah tentang nilai, melainkan tentang usaha di mana ibunya melihat Rintaro telah berjuang. "Tapi kenapa sebanyak ini? Yang kulakukan hanya belajar," kata Rintaro merasa ia tak pantas. Ibunya menggeleng, "Tidak apa-apa, tapi ya ibu merasa senang karenamu." Lalu saat mereka duduk di meja makan, ibunya menunjukkan kepekaannya yang luar biasa. "Hei Rintaro, masalah kemarin sudah kau selesaikan, bukan?" Rintaro tersedak dan kaget. Ibunya tersenyum. "Kau mudah sekali ditebak ya." Rintaro lalu bertanya, "Bagaimana ibu tahu?" "Itu kelebihan ibumu, nak. Kau hanya terlihat lebih lega daripada kemarin. Tenang saja, ibu tidak akan bertanya apa yang terjadi. Tapi ibu senang kalau memang masalahnya sudah selesai. Waguri memang gadis yang baik ya." Rintaro yang merasa ibunya tahu terlalu banyak bertanya, Ibu gak ikut campur bukan?" Ibunya menjawab dengan nada santai, "Kau ini ngomong apa? Itu kan yang selama ini ibu lakukan sampai sekarang." Kemudian Rintaro mengungkapkan kebingungannya. "Tapi tiap kali aku pulang membawa hasil ujian yang jelek, ibu tidak pernah berkata apapun. Dan barusan aku tidak mengerti apa maksud ibu saat ibu bilang senang karena aku. Apa itu karena aku berusaha belajar atau karena hasil ujianku?" Sang ibu menjelaskan dengan kata-kata yang penuh kebijaksanaan. "Oke, pertama, apa kau akan beneran belajar kalau ibumu menyuruhmu belajar?" Rintaro menjawab, "Tidak." Ibunya tersenyum. "Ya, itu dia. Ibu sudah menyangkanya. Ibu cuma berharap kau akan melakukannya suatu hari nanti. Ya, kau belajar, tapi bukan itu yang membuatku senang. Sejak kecil, untuk waktu yang lama kau menyerah pada banyak hal. Tapi kali ini kau tidak menyerah. Kau sangat berusaha dan itu terbayarkan, bukan? Itu yang membuat ibu senang, bukan cuma karena kau lulus ujian." Ibunya juga mengakui bahwa ia mengarahkan Rintaro karena ia khawatir putranya melupakan hal yang benar-benar penting. Ia bahkan melihat Rintaro dan Waguri setelah insiden itu. "Setelah itu kau meminta maaf kan? Ibu melihat kalian berdua loh. Ibu kaget pas kamu mulai menyalahkan dirimu sendiri. Tetapi setelah itu ibu tidak perlu khawatir, karena ibu tahu kau bukan jenis orang yang mau minta maaf.
Rintaro, kau bisa melakukan hal yang benar-benar penting selama kau melakukannya. Ibu tidak akan bilang apapun, apalagi jika kau merasa senang. Ucapnya memberikan kepercayaan penuh pada Rintaro. Nah, setelah makan, Rintaro pergi ke kamarnya, melihat ponselnya dan merenungkan pertemanan mereka. Aku suka melihat mereka bertindak seperti orang bodoh. Bermain bersama mereka sangat menyenangkan, pikirnya. Tapi saat itu terjadi, aku tidak bisa menatap ke arah mereka. Apa yang mereka pikirkan? Aku tidak mau pertemanan kami terus seperti ini. Nah, keesokan harinya, kekhawatiran itu muncul di antara teman-temannya. Saat kelas olahraga, Usami dengan nada serius berkata pada Ayato dan Saku, "Aku kasih tahu aja, ada yang salah." Ia mengamati Rintaro yang terlihat aneh terus-menerus melakukan kesalahan saat latihan kasti. Rintaro memang bodoh kalau belajar, tapi aku tahu kalau dia jago olahraga. Masa dia sampai segitunya? Gak kayak dia aja. Usami juga menambahkan, apalagi pas di kelas juga dia gak kayak dirinya. Sepanjang waktu dia terlihat gelisah. Pas aku sudah tak tahan lagi, aku tanya padanya ada apa. Rintaro hanya membalas tidak dengan wajah yang terlihat malu-malu. Usami menyimpulkan, artinya pasti ada yang terjadi hari ini. Kemudian Usami dengan tekadnya merangkul Ayato dan Saku. Aku punya rencana. Nah, rencana tersebut adalah membuntuti Rintaro sepulang sekolah. Saku merasa malu, tapi Usami meyakinkan, ayolah, ini ide yang bagus dan seru juga. Rintaro yang merasakan kehadiran mereka sempat menoleh ke belakang membuat mereka bertiga harus bersembunyi. Dan tak lama kemudian mereka berhasil membuntuti Rintaro hingga ke sebuah lokasi. Nah, di lokasi itu Rintaro tampak menunggu seseorang. Dan tak lama kemudian datanglah Waguri, namun Waguri tidak datang sendirian. Ia datang bersama Subaru. Nah, melihat Waguri dan Subaru yang seharusnya merupakan musuh bebuyutan bersama-sama menemui Rintaro membuat Usami, Ayato, dan Saku terkejut luar biasa. Mata mereka melebar, ekspresi mereka dipenuhi dengan kebingungan dan shock yang tidak tertuliskan. Nah, chapter 13 pun berakhir di sini. Sebuah akhir yang menggantung di mana jaring-jaring rahasia yang selama ini menjebak para karakter akhirnya terkuak. Teman-teman Rintaro yang hanya berniat membantunya kini menjadi saksi dari sebuah pertemuan yang rumit dan penuh makna, membuka jalan bagi mereka untuk akhirnya terlibat dalam drama yang lebih besar. Bab ini menutup babak konflik pribadi dan memulai babak baru yang melibatkan persahabatan, rivalitas, dan pilihan hati yang sulit. Nah, kemudian chapter ke-14 menjadi panggung utama bagi sebuah pengakuan yang mengubah segalanya. Sebuah babak yang penuh dengan ketegangan emosional dan pencerahan yang menghangatkan hati. Bab ini bukan hanya tentang penyelesaian konflik, melainkan tentang keberanian Rintaro untuk menjadi dirinya sendiri dan bagaimana kepercayaan dari orang-orang terdekatnya, baik yang baru maupun yang lama, mengalirkan kekuatan kepadanya. Nah, cerita dimulai di sebuah kafe yang tenang, di mana Rintaro, Waguri, dan Subaru duduk di satu meja. Suasana terasa begitu sangat canggung dan berat, seperti udara yang tebal yang sulit dihirup. Setelah berhari-hari konflik, ketegangan masih terasa di antara mereka. Waguri dengan wajah yang malu-malu dan senyum yang tak biasa mencoba untuk memecah keheningan. Rintaro, kau tidak mau memesan sesuatu? Rintaro yang terlihat sangat gugup mengangguk. Oh, aku mau es kopi. Sedangkan di meja lain yang tersembunyi, Usami, Saku, dan Ayato sedang mengamati. Usami dengan matanya yang iri tak henti-hentinya berkomentar, jadi maksudmu dia lagi mesra-mesraan dengan cewek itu?
Sialan, aku akan membunuhnya. Saku yang cemas berusaha menenangkannya. Oke kawan, jangan menarik perhatian orang lain. Sedangkan Ayato di sisi lain sibuk menganalisa. Ia tidak tertarik pada kecemburuan Usami, tetapi pada misteri yang terpampang di depannya. Yang bersama Rintaro itu cewek Kikyo, ingat? Yang itu namanya Kaoruko dan yang rambut perang itu dipanggil Subaru. Kupikir dia benci hal yang berkaitan dengan Chidori. Kenapa dia ada di sana? Aku penasaran apa yang akan mereka bicarakan. Nah, setelah pesanan datang, keheningan kembali mendominasi. Dalam hati Rintaro bergumam, ya ampun, aku tidak bisa menahan rasa gugupku hari ini. Bahkan Usami sampai mengkhawatirkanku. Tapi sepertinya aku merasa Waguri lebih gugup daripada aku. Apakah semuanya baik-baik saja? Biasanya dia tersenyum pas lagi makan. Nah, ia menyadari bahwa yang gugup tidak hanya dirinya, tetapi Waguri juga merasakan hal yang sama. Nah, Rintaro akhirnya mengumpulkan semua keberaniannya yang ia miliki. Ia menatap Waguri dan Subaru dengan mata yang serius. Maaf memanggil kalian berdua lagi. Maksudku, Waguri mencoba meringankan beban Rintaro dan menyela. Tidak apa-apa, beneran. Sering bertemu denganmu itu membuatku sangat Kata-katanya tiba-tiba terhenti dan wajahnya kini memerah. Hampir saja ia mengatakan bahwa ia sangat senang bertemu Rintaro. Subaru yang melihat itu memberikan dukungan senyap dalam hatinya. Tidak apa-apa Kaoruko, kuatkan dirimu kawan. Kemudian Rintaro mengumpulkan keberaniannya dan membuat pengakuan yang akan mengubah segalanya. Apa kalian mengingat anak-anak Chidori di perpustakaan waktu itu? Waguri menjawab, ya aku ingat. Mereka temanmu bukan? Lalu dengan tekad bulat Rintaro membuka hatinya. Sejak dulu tidak ada satupun yang mau dekat-dekat denganku karena penampilanku dan yang lainnya. Bahkan aku tidak terlalu mengingat apa ada orang yang mendengarkan apa yang aku katakan. Kupikir aku sudah benar-benar menyerah. Rasanya percuma untuk sekedar mengobrol. Sedangkan di meja seberang ketiga temannya terdiam. Mereka mendengar suara Rintaro yang penuh dengan luka dari masa lalu. Suatu hal yang tidak pernah ia ceritakan. Kemudian Rintaro melanjutkan, tapi sejak aku masuk Chidori, mereka selalu ada di sisiku. Ya, awalnya kupikir mereka itu agak aneh. Tapi sepanjang jalan aku sadar tidak ada satupun yang bisa menggantikan mereka. Untuk pertama kalinya aku merasa memiliki tempat. Usami, Saku dan Ayato saling pandang, terkejut mendengar pengakuan yang begitu jujur dari teman mereka. Rintaro lalu menatap Waguri dan Subaru. Kalian tahu, aku benar-benar menghormati kalian berdua. Kalian saling peduli, saling sayang. Aku harap aku bisa seperti itu pada mereka juga. Ia menjelaskan bagaimana Waguri telah mengubahnya. Selama kami ujian, berkat Waguri untuk pertama kalinya aku merasa aku tidak mau menyerah pada sesuatu. Aku mampu berusaha untuk sesuatu untuk pertama kalinya. Dan saat semua itu terbayarkan, aku merasa senang karena tidak menyerah. Jadi itulah kenapa aku tidak mau menyerah pada mereka juga. Suara Rintaro dipenuhi emosi saat ia mengakhiri pernyataannya dengan permintaan maaf yang sangat tulus. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu ini akan merugikan kalian. Aku sangat tahu aku terlalu banyak meminta maaf, apalagi setelah kemarin. Aku benar-benar minta maaf. Maafkan aku. Tapi tolong, kumohon. Rintaro menundukkan kepalanya, tidak berani menatap wajah mereka berdua. Nah, lalu kemudian Waguri tersenyum dengan lembut. Tentu saja Rintaro dengan senang hati. Jawabannya mengalirkan kelegaan yang luar biasa. Waguri kemudian menoleh ke arah Subaru. Bagaimana Subaru?
Subaru menghela napas panjang dan senyuman tipis muncul di wajahnya. Kalau Kaoruko tidak keberatan, aku juga tidak. Kau bahkan bertanya dulu padaku. Kau memang orang yang sangat baik, Rintaro. Waguri dengan semangat baru menambahkan, Rintaro, aku dan Subaru yakin tidak masalah dengan itu. Rintaro, aku mempercayaimu. Jika memang mengkhawatirkan mereka seperti apa yang kau bilang tadi, kalau begitu aku juga mempercayai mereka. Artinya kita bisa berteman baik dengan mereka juga, kan Subaru? Subaru mengangguk, oh iya. Nah, Rintaro yang merasakan kelegaan dan kebahagiaan luar biasa mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam. Pengakuan Rintaro yang didengarkan oleh teman-teman dekatnya telah membuka jalan untuk sebuah babak baru. Mereka akhirnya mengerti alasan dibalik kegelisahan Rintaro dan melihat sisi Rintaro yang selama ini tersembunyi. Kemudian saat mereka keluar dari kafe, Subaru membuat sebuah permintaan yang menunjukkan perubahan karakternya. Sumogikun, aku penasaran apa kita bisa bertemu dengan mereka nanti. Aku mau minta maaf atas apa yang terjadi di perpustakaan. Tidak apa-apa kan? Rintaro dengan senyum di wajahnya menjawab, ya akan kuberitahu mereka. Namun di tengah-tengah momen penuh harapan itu, sebuah bayangan gelap muncul, yaitu sekelompok preman mendekati mereka bertiga. Ah, itu dia ketemu. Salah satu dari mereka berkata dengan nada mengejek, siapa yang kangen si pirang besar yang memakai seragam Chidori? Hei Rintaro, ada waktu. Mereka menantang Rintaro. Chapter ke-14 berakhir di sini dengan sebuah cliffhanger yang membekukan darah. Sebuah babak yang dibangun di atas kejujuran, kepercayaan, dan janji persahabatan kini berhadapan dengan ancaman fisik yang sangat nyata. Rintaro tidak lagi sendirian, teman-teman dekatnya yang telah menguping Waguri yang penuh perhatian dan Subaru yang berubah kini menjadi sanksi dari sebuah konflik yang lebih besar. Ini merupakan awal dari ujian sejati bagi Rintaro dan semua orang yang kini mempercayainya. Nah, so mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa like kalau kalian suka dan sampai jumpa lagi di next episode. Bye bye.